kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Halo, shalom, selamat pagi. Kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memelihara kita dari minggu ke lepas hingga saat ini. Kita tahu Tuhan bersama kita. Mari jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita bersatu di dalam doa. Kita menyerahkan ibadah persekutuan kita ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa. Engkau adalah Tuhan tempat kami berlindung. Engkau adalah Tuhan kekuatan kami. Engkau adalah Tuhan segala-galanya yang telah memberi yang terbaik bagi kami hingga saat ini ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan persekutuan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dimanapun jemaat-Mu berada, baik yang ada di rumah, dimanapun berada, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menopang, Tuhan memelihara, Tuhan membungkusi kami semua dengan kuasa darah-Mu. Engkau Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan, beri sukacita, kedamaian, damai sejahtera Engkau taruhkan dalam setiap kami ya Tuhan. Supaya kami dapat tenang untuk memuji Engkau, menyembah Engkau sungguh-sungguh ya Tuhan, dalam roh dan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dari awal hingga berakhirnya, sungguh nama Tuhan Yesus dimulia diagungkan. Biarlah seluruh dunia ya Tuhan bersorak-sorai ya Tuhan, memuji Engkau, menyembah Engkau, karena Engkau adalah Tuhan kami yang berdaulat. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami doa serta mengucap syukur. Haleluya. Kita katakan amin, amin, haleluya. Haleluya, kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Hatiku percaya. Haleluya. Haleluya. Hanya
ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Raja damai, bahwa Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang perkasa mulia. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Sekali lagi, dimanapun mereka berada Tuhan, mari berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan fokus kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Apa yang telah Engkau lakukan di kayu salib ya Tuhan. Biarlah hati kami ya Tuhan terus memuji Engkau ya Tuhan, mengandalkan Engkau, karena Engkau adalah Tuhan yang memberkati, karena Engkau adalah Tuhan penyembuh, karena Engkau adalah satu-satunya harapan hidup kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain ya Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang kekurangan, yang mengalami masalah pergumulan hidup, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau buka jalan ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang akan menyatakan diri-Mu ya Tuhan, supaya kami semua terus mengalami kuasa hadir-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau sungguh amat baik dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Tuhan, kekuatan kami, pengharapan kami. Engkau Raja di atas segala raja yang kami sembah ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Dimanapun berada ya Tuhan, Engkau menjamah, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah kami mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau adalah Tuhan yang mengenal ya Tuhan waktu yang terbaik ya Tuhan. Hanya padamu Tuhan satu-satunya pribadi yang kami inginkan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Mari ya Tuhan Yesus Engkau terus bersama kami ya Tuhan, memberi kekuatan baru dan semangat baru untuk kami semua ya Tuhan, menjalani hari-hari yang mendatang ya Tuhan. Walau apapun badai yang kami hadapi ya Tuhan, kami tetap percaya Tuhan Engkau ada di hadapan kami. Kami tetap percaya bahwa kami lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus, sesuai dengan apa yang telah Engkau firmankan ya Tuhan. Engkau gembala yang sungguh amat baik bagi kami ya Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa Syurgawi untuk kasih setia-Mu ya Tuhan yang tak pernah berkesudahan di kehidupan kami. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami sudah doa serta mengucap syukur. Haleluya, semua kita katakan amin, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Yesus Kristus kasihi, pada pagi hari ini kita sangat bersyukur sekali lagi kepada Tuhan oleh karena kita punya kesempatan untuk bersama-sama mengelilingi meja Tuhan untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan suci. Kalau kita lihat bahwa firman Tuhan berbicara dengan tegas bagi kita, menyatakan bahwa perjamuan suci itu ianya berbicara tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 berkata, oleh itu setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sehingga Dia datang. Jelas bahwa perjamuan suci ianya berbicara tentang kematian Tuhan Yesus. Jadi dengan kata lain, dalam perjamuan suci, jemaat Tuhan memperingatkan dirinya sendiri dan dunia ini tentang fakta kematian Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena fakta kematian Kristus tidak akan begitu berarti sekadar fakta saja, maka sudah tentu bahwa pemberitaan itu juga terdiri dari pembentangan tentang makna kematiannya itu. Jadi tanda Ezra ini dimaksudkan untuk melestarikan dalam orang Kristen pikiran tentang korban Vakarius Kristus dan untuk menyatakan makna kematian Tuhan Yesus itu. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, Ia menyatakan beberapa perkara tentang perjamuan suci ini. Kalau kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19b, Dia berkata, berbuatlah demikian untuk mengenang aku. Ini bermakna setiap kali kita mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan ini atau perjamuan suci ini, kita memperingatkan diri kita tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Dia mengajak kita agar kita senantiasa mengingat kembali peristiwa kematiannya di atas kayu salib. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan Lukas 22 ayat yang ke-19 juga,
Di sana menyatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus, saat dia mengambil perjamuan suci itu, ia menyatakan persekutuan mereka sesama jemaat atau anggota tubuh Kristus yang ada dengan tubuh Kristus yang telah dikorbankan atau dengan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Dan yang ketiga, di dalam kita mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan ini atau perjamuan suci ini, ianya berbicara tentang kesatuan kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus. Sehingga di dalam 1 Korintus ayat yang ke-11 ayat yang ke-26 itu memperingatkan kita bahwa setiap kali kita mengambil roti ini dan minum dari cawan ini, itu menyatakan bahwa kita memberitakan tentang kematiannya sampai saat ia datang. Dan yang keempat, saat kita mengambil perjamuan Tuhan ini Bapak Ibu, ia merupakan satu penyataan iman, keyakinan yang pasti tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini. Sehingga di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 25 itu dia mengatakan bahwa aku tidak akan minum lagi dari air anggur ini sampai aku meminumkan anggur yang baru di dalam kerajaan Bapa. Maka itu Bapak Ibu saudara-saudari, perjamuan suci ia bukan hanya sekedar satu upacara gereja, tetapi ia mempunyai maksud yang sangat luar biasa. Maka itu setiap kali kita mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan ini, kita harus mengetahui 4 perkara ini. Di mana kita mengingat kembali peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Di mana kita menunjukkan kesatuan kita bersama dengan jemaat Tuhan yang lain untuk terus menjadi berkat kepada dunia ini. Dan di mana kita juga akan menyatakan kesatuan kita untuk melayani Tuhan, memberitakan berita baik tentang makna kematian Yesus itu, serta memperingatkan diri kita bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Maka itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita bersama-sama persiapkan diri kita untuk mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan ini. Di mana dikatakan Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, di mana dia berkata di dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29 katanya, dengan demikian sesiapa makan roti Tuhan atau minum dari cawannya dengan cara yang tidak menghormati dia, orang itu berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh itu setiap orang harus memeriksakan diri lebih dahulu, barulah ia boleh makan roti itu dan minum dari cawan itu. Hal itu demikian karena sesiapa makan roti dan minum dari cawan itu dengan tidak mengerti bahwa perjamuan itu berkenan dengan tubuh Tuhan, oleh itu akan mendatangkan hukuman kepada dirinya sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita persiapkan diri kita bersama dengan datang kepada Tuhan untuk menyerahkan hidup kita dalam kita mempersiapkan diri kita mengambil bahagian di dalam perjamuan Tuhan. Mari kita diam sejenak dan kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, kami memuji dan memulia dan mengagungkan nama-Mu. Karena kasih setia Tuhan yang sangat terbukti di dalam hidup kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, Engkau membawa dan mengizinkan kami sekali lagi untuk duduk bersama mengelilingi meja-Mu ya Tuhan, dengan mengambil bahagian di dalam perjamuan suci. Tuhan, inilah kami sebagai umat-Mu. Engkau Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Tahu dan Allah yang mengerti setiap keberadaan kami. Kami adalah manusia yang berdosa, yang tak layak di hadapan-Mu. Maka itu Tuhan, di dalam kami persiapkan diri kami mengambil bahagia dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon kasih Tuhan untuk mengampuni kami, menyuci dan menguduskan kami ya Tuhan, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di atas pengorbananmu di dalam Yesus Kristus mati di atas kayu salib bagi kami. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami ada untuk mengambil bahagia dalam perjamuan Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kasih Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada malam yang terakhir, sewaktu Tuhan Yesus bersama dengan muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat kepada Tuhan, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada mereka dengan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dan setiap kali kamu melakukannya, kamu mengenang aku. Mari kita mengambil roti bersama. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan itu lalu berkata, cawan ini perjanjian Allah yang baru yang dimeteraikan dengan darahku, kata Yesus. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku. Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sekali lagi kami bersyukur oleh karena pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam kami bersama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Ianya memperingatkan kami tentang makna kematian Yesus di atas kayu salib. Ianya sepakat satu penyataan kesatuan kami di dalam tubuh Kristus. Ia menyatakan bahwa kami mengambil bahagian bersama-sama untuk memberitakan kematian Yesus sampai Ia datang. Dan ini memperingatkan kami tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah mengambil bahagian bersama-sama dalam perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Dan mereka akan terus menjadi alat, menjadi terang, menjadi garam dunia ini dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Sekian cara kita, Tuhan berkati. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus saya ucapkan kepada hadirin sekalian yang dapat mengikuti ibadah raya secara maya pada pagi hari ini. Jadi puji Tuhan atas kesempatan yang telah dipercayakan kepada saya sebagai hambanya, di mana Pastor Libat sebagai Pastor BM Pelita bagian Bahasa Malaysia telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga kepada ahli majelis gereja, saya juga turut merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk membawa sedikit perkongsian daripada firman Tuhan dengan tujuan untuk memberi dorongan dan kesegaran rohani kepada setiap anggota jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, jemaat yang dikasihi, saya tertarik untuk mengajak seluruh warga jemaat yang sedang mengikuti acara ibadah raya secara online pada pagi hari ini untuk merenung sedikit daripada firman Tuhan yang terdapat daripada Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Dan ini merupakan satu bagian ayat yang terpendek tetapi mempunyai maksud dan tujuan yang sangat indah apabila kita menghayatinya dan menerapkannya menjadi berkat-berkat rohani untuk setiap pribadi. Dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga 2, Mazmur 133 ayat 1 hingga 3 yang berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara
diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan yang meleleh dan leher jubahnya. Saya ulangi, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebelum kita meneruskan pendengaran tentang firman Tuhan ini, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami telah diberi kesempatan untuk menghadiri ibadah raya secara maya pada pagi hari ini. Dimanapun kami berada, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan mau berbicara kepada setiap pribadi kami. Dengan itu, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Beri kami hikmat untuk mengerti sabda firman-Mu, karena firman-Mu ini telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Ia sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik kami, agar kami menjadi umat yang senantiasa beribadah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mohon pimpinan daripada Roh Kudus-Mu untuk berbicara kepada setiap hati. Bagi kami sebagai hamba Tuhan, kami mengaku bahwa kami terbatas untuk mengungkapkan rahasia firman. Tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh apapun keadaan dan situasi. Engkau mampu untuk mengungkapkan rahasia firman untuk memberkati setiap pendengar pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, daripada teks firman Tuhan ini, saya ingin mengangkatkan sebuah tema, yaitu jemaat yang diberkati. Subtemanya adalah prinsip hidup jemaat yang diberkati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang definisinya, jemaat adalah persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani atau Yunaninya yaitu eklesia, artinya apa yang dipanggil keluar. Dan juga berkat bermaksud kurnia atau karunia atau rahmat Allah yang mendatangkan kebaikan kepada kehidupan manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, teks Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga ini, ia berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Nah, Mazmur 133 ayat 1 hingga 3 ini adalah salah satu mazmur ziarah, di mana mazmur ziarah merupakan tulisan yang menunjukkan kerinduan pemazmur berjalan menuju ke tempat yang kudus. Dalam kitab Mazmur ada 15 mazmur ziarah, yaitu Mazmur 120 hingga 134. Dalam Mazmur ziarah ada beberapa latar belakang yang perlu kita tahu, yaitu ziarah menunjuk kepada kerinduan Daud kembali ke Yerusalem pada waktu dia keluar dari Yerusalem kerana dikejar-kejar musuh. Yang kedua, ziarah menunjuk pada Salomo yang merindukan anak-anaknya datang kepada rumah Tuhan. Dan yang ketiga, ziarah yang menunjuk umat Israel datang ke rumah Tuhan. Mazmur 133 menunjuk kepada latar belakang yang ketiga, yaitu tentang ziarah yang menunjukkan umat Israel datang ke rumah Tuhan. Jadi Daud mengubah mazmur ini untuk mengingatkan umat Israel yang datang ke rumah Tuhan bersama-sama. Dalam terjemahan NIV, istilah diam bersama dituliskan dengan live together, yang artinya hidup bersama. Maka istilah hidup bersama dalam teks ini menunjukkan kepada kebersamaan umat manusia yang datang ke rumah Tuhan dan berada bersama di rumah Tuhan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar apa yang ditekankan oleh pemazmur ketika umat Tuhan hidup bersama-sama. Dalam teks ini, pemazmur membayangkan suatu keadaan yang sangat baik dan indah dan sangat penting menjadi suatu prinsip hidup sebagai umat yang beribadah kepada Tuhan. Senario ini
terjadi pada zaman Perjanjian Lama dan sangat bermanfaat pada Perjanjian Baru, juga pada zaman gereja moden masa ini. Beberapa perkara penting yang dirungkaikan oleh pemazmur dalam teks ini yang perlu diterapkan atau diserapkan di dalam gereja dan di kalangan jemaat, supaya jemaat akan menjadi jemaat yang excellent atau jemaat yang diberkati. Dari Mazmur 133 ayat 1 hingga 3, saya akan mengangkatkan suatu tema seperti tadi, dikatakan jemaat yang diberkati, dan kita akan lihat dan belajar tentang keadaan jemaat yang diberkati ini, di mana kita dapat melihat nilai-nilai dan prinsip-prinsip hidup yang ada, yang sungguh-sungguh menjadi berkat, dan apa yang dibayangi oleh Daud di dalam Mazmur ini kita akan pelajarinya bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara yang kekasih, daripada Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat yang ketiga ini, apa yang dikatakan sangat indah yang dikatakan oleh pemazmur di dalam bagian ini, yaitu apabila umat Tuhan hidup bersama-sama dalam persatuan. Dan itu yang pertama. Dalam ayat yang pertama, dia katakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Dan istilah diam bersama dengan rukun ini seperti mana yang diungkapkan tadi, yaitu live together in unity, memiliki arti saudara-saudara hidup bersama-sama dalam kesatuan. Jadi kesatuan menjadi dampak apabila umat Tuhan datang bersama-sama dalam kesatuan. Jadi kesatuan menjadi dampak, dikatakan apabila umat Tuhan datang bersama-sama ke rumah Tuhan. Dalam konteks Alkitab menunjukkan bahwa umat Israel yang terdiri daripada 12 suku di mana kerinduan Daud ialah supaya mereka tetap memiliki kesatuan dalam menunaikan ibadah bakti di bait suci. Dan lazimnya yang datang ke bait suci bukan hanya orang Israel tetapi juga bangsa lain yang takut akan Tuhan, sehingga persatuan dalam kebersamaan datang ke rumah Tuhan tidak hanya terhad kepada satu golongan atau kaum, tetapi terbuka kepada orang dari luar kerajaan Israel sekalipun. Dan contohnya dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga mengajar para murid agar membangun sikap positif dan baik kepada orang-orang di luar suku Israel. Dan Yesus menjadi teladan dalam memberikan sebuah prinsip bahwa hidup bersama dalam persatuan itu mampu menjangkau orang lain. Dan kisah pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria akhirnya mewujudkan persatuan di antara orang Israel dan Samaria, sehingga menembusi batas tradisi, suku, dan bangsa. Jadi saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jemaat yang diberkati adalah jemaat yang hidup bersama-sama dalam persatuan. Namun dalam membangun kesatuan memang ada banyak cabaran dan masalah yang bakal dihadapi, dan salah satunya adalah megalomania. Hal ini merupakan sebuah sifat semula jadi di mana manusia merasa lebih besar dari yang lain. Dan peristiwa ini pernah terjadi di kalangan para murid Yesus, di mana Tuhan Yesus telah menengani sifat muridnya yang sangat berambisi. Itu sebab ia tahu bahwa sifat itu berupaya menimbulkan keretakan hubungan di antara mereka. Di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 20 hingga 28, dan saya tidak akan membaca ayat itu keseluruhannya. Namun Tuhan Yesus mengatasi pemahaman tersebut dengan memberi prinsip, jika ingin menjadi yang terutama, maka harus menjadi hamba bagi semua. Jadi hidup bersama dalam kesatuan merupakan prinsip penting yang perlu dibuat dalam sebuah persekutuan. Dan hidup bersama tanpa persekutuan, maka kebersamaan tersebut adalah kebersamaan yang palsu. Oleh karena itu sangat penting hidup bersama-sama dalam kesatuan, sebab ianya usaha untuk saling membangun satu dengan yang lain agar tetap satu. Dan Daud mengamati bahwa hidup bersama-sama dalam kesatuan itu mewujudkan suatu suasana yang baik, indah, harmoni, serta sangat mendorong dan menghidupkan suasana sukacita dan damai. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, sungguh dalam konteks penulisan Daud ini, dia melihat dalam pengamatannya bahwa hidup bersama-sama
dalam kesatuan itu adalah sesuatu hal yang sangat indah dan menjadi berkat. Dan yang kedua, di dalam bagian ini saudara, jemaat yang diberkati selain hidup bersama-sama dalam kesatuan, yang kedua yaitu hidup bersama-sama dalam kekudusan. Waktu Daud mengamati orang-orang Israel atau suku-suku Israel daripada 12 suku ini datang bersama-sama ke bait Allah untuk menunaikan tanggung jawab mereka, dikatakan dalam setahun mereka akan mengadakan perjalanan ziarah ke bait suci sebanyak 3 kali dalam setiap tahun. Dan waktu Daud melihat kehadiran mereka, tidak kira kaum yang mana satu, tetapi mengenali bahwa mereka adalah umat Tuhan, Daud melihat bahwa kesatuan yang ada ini adalah sesuatu hal yang sangat penting dan perlu diterapkan menjadi satu prinsip hidup sebagai umat yang beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, Daud juga dalam pengamatannya melihat bahwa kesatuan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting, tetapi ia harus disertai dengan kekudusan. Unity is important, but holiness will make unity even menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Jadi dengan itu saudara, dalam ayat yang kedua yang dapat saya simpulkan di sana, di mana jemaat yang diberkati adalah jemaat yang hidup bersama-sama dalam kekudusan. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat ini menyatakan bagaimana Daud mengekspresi suatu bayangan tentang keadaan umat Tuhan yang hidup dalam persaudaraan yang rukun. Minyak yang baik ini adalah minyak urapan yang dibuat orang atau tukang yang khusus atau yang ahli memproses atau mencampuri rempah-rempah khas. Waktu saya membuat satu penelitian dan kajian khas tentang minyak yang baik ini atau minyak kudus ini atau minyak yang kudus ini, ia adalah merupakan komposisi daripada minyak zaitun, kayu teja, kayu manis, mur tetesan, tebu yang baik. Di dalam Keluaran 30 ayat 23 hingga ayat 25 menyatakan hal demikian. Saudara, dengan adanya minyak zaitun sendiri tidak akan mewujudkan minyak yang baik. Dengan adanya kayu teja sendiri tidak akan mewujudkan minyak yang kudus. Dengan kayu manis sendiri dia tidak akan mewujudkan sebuah minyak yang kudus. Tetapi dengan komposisi minyak zaitun, kayu teja, kayu manis, mur tetesan, tebu yang baik, ini akan diproses dan ekstrak daripada bahan-bahan atau rempah-rempah ini akan menghasilkan minyak yang dikatakan minyak yang kudus, minyak yang dipakai untuk mengurapi para imam dan para raja yang ditugaskan untuk memimpin umat, khususnya kaum Harun yang melayani di bait Allah, yang di bait suci, di mana mereka akan diurapi dengan minyak ini. Artinya mereka ini diasingkan untuk tugas melayani umat Tuhan. Dan kita sadari bahwa peranan imam dalam perjanjian lama, mereka menjadi pengantara di antara manusia dan Allah. Dan mereka mempersembahkan korban-korban, karena orang-orang Israel pada masa itu cenderung hati mereka melakukan dosa. Tetapi dengan adanya imam yang telah ditugaskan, yang telah diurapi menjadi pengantara di antara manusia dan Allah, maka mereka akan dikuduskan supaya hubungan mereka yang retak dengan Allah ini dapat dipulihkan kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minyak yang baik yang meleleh dari janggut ke jubah Harun menunjukkan minyak yang baik tersebut berfungsi sebagai pengurapan untuk Harun. Dan dalam Keluaran 30 ayat 30 menyatakan bahwa Harun dan anak-anaknya diangkat menjadi imam bagi umat Israel. Dan sebelum memegang jabatan imam, maka Harun dan anak-anaknya diurapi dengan minyak urapan kudus. Dan hal tersebut menunjukkan pengudusan dan pentadbisan Harun. Demikian juga kebersamaan yang ditulis oleh Daud, bukan hanya kebersamaan yang memiliki kesatuan, tetapi kebersamaan yang memiliki kekudusan. Oleh karena itu, gereja tidak cukup hanya membangun kesatuan, tetapi hendaknya mengikat kesatuan dengan kekudusan. Dan jika kesatuan jemaat tidak diikat dengan kekudusan, maka munculnya keadaan yang mencemari sebuah kesatuan jemaat ataupun sebuah persekutuan. Dan contohnya dalam satu peristiwa di mana waktu Yesus hadir di bait suci, ia melihat orang banyak bersatu bersama-sama di bait suci untuk berjual beli.
dan di dalamnya mereka melakukan sebuah kejahatan sehingga Tuhan Yesus mengusir mereka. Dan akibatnya para imam-imam di bait suci yang bersatu merancang untuk membunuh Yesus. Bahaya apabila gereja atau jemaat hidup bersama-sama tanpa kekudusan, sebab berkompromi dengan dosa boleh merusakkan rohani bahkan iman jemaat. Maka gereja perlu membangun kesatuan dan juga kekudusan di antara satu dengan yang lain. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kudus, maka sebagai umat yang beribadah kepada Tuhan, maka kita perlu hidup di dalam kekudusan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi dengan itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup bersama dalam kekudusan adalah merupakan prinsip hidup bagi gereja atau jemaat yang diberkati. Hal yang ketiga yang dapat saya temukan daripada Mazmur ini, selain daripada hidup bersama-sama dalam kesatuan dan juga hidup dalam kekudusan, hal yang ketiga yang memungkinkan jemaat diberkati oleh Tuhan, yaitu hidup bersama-sama menjadi berkat kehidupan. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ayat yang ketiga ini, Daud membayangkan serta menggambarkan kebaikan dan keindahan persaudaraan yang rukun seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Hasil bayangan itu Daud perhatikan bahwa kurang sempurna dan tidak berimpak jika penziarah yang datang bersama-sama ke Yerusalem hanya hidup bersama-sama dalam persatuan dan kekudusan, namun tanpa melahirkan suasana yang menyegarkan serta menghidupkan dalam persekutuan. Dalam ayat yang ketiga menunjukkan gunung Hermon adalah gunung yang berada di sebelah utara Israel dan gunung Sion adalah di sebelah selatan Israel. Dan jarak gunung Hermon ke gunung Sion adalah 400 km. Dan apakah mungkin embun dari Hermon menuju ke Sion? Tidak mungkin. Jadi gunung Hermon memiliki embun atau ais. Embun dan ais mencair menjadi sumber air bagi sungai Yordan. Dan air sungai Yordan inilah yang dimanfaatkan menjadi sumber air yang memberi kehidupan bagi umat Israel di Sion. Daud mengharapkan agar umat Israel bersama-sama membentuk pola hidup untuk senantiasa hidup bersama-sama dalam kesatuan, kekudusan dan menjadi berkat kehidupan. Dan satu petikan berkata, kebersamaan yang bersatu dan kudus tanpa memberikan kehidupan sama seperti sebuah kebersamaan yang terikat kepada legalisme agama. Dan jika tidak kudus, maka tidak dapat bersekutu. Dan jika berdosa, maka tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Jadi namun konsep iman Kristen berbeda, di mana Tuhan Yesus menjadi teladan yang memberi hidup kepada setiap orang berdosa. Dia tidak sama dengan pemimpin-pemimpin agama Judaisme yang bersifat legalistik. Membandingkan Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi, Yesus memberi berkat kehidupan untuk yang tidak punya pengharapan, sehingga mereka menemui jalan keluar bagaimana menjalani hidup sebagai umat Tuhan. Terbukti dalam Kisah Para Rasul terbentuk suatu jemaat yang diberkati dalam iman dan kerohanian, dan jemaat mula-mula hidup di dalam suatu suasana yang demikian. Jadi dengan itu saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus pada pagi hari ini, kalau kita melihat di dalam poin yang ketiga ini, pemazmur sungguh-sungguh dapat memberi satu bayangan yang sangat indah, di mana hidup bersama-sama menjadi berkat kehidupan itu adalah suatu kehidupan yang diibaratkan, yang diumpamakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Saudara yang dikasihi, dia tidak dikatakan seperti hujan yang turun, tetapi seperti embun. Embun ini merupakan satu partikel yang kecil, tetapi apabila dia bersatu dan digabungkan bersama-sama secara kolektif, ia akan menghasilkan suatu volume air yang banyak, sehingga ia akan menjadi berkat. Karena air itu adalah indikasi kehidupan yang diperlukan oleh setiap orang. Dan juga air itu adalah lambang kesegaran yang diperlukan oleh apapun yang ada. Dengan itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini, jika jemaat ingin terus diberkati oleh Tuhan, pertama
kita harus hidup bersama-sama dalam persatuan seperti mana yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup bersama-sama dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan dikatakan kita tidak dapat melihat Tuhan dan kita tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Karena Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang Maha Kudus adanya. Dan yang ketiga, kita perlu hidup bersama-sama menjadi berkat kehidupan kepada sesama. Hidup inilah ketiga prinsip ini, maka Tuhan sumber segala berkat akan melimpahkan hidup kita secara holistik agar menjadi kemuliaan bagi namanya yang kudus. Excuse me. Para tokoh pemimpin perjanjian lama menitik beratkan akan pentingnya prinsip-prinsip bersama dalam kesatuan kekudusan dan menjadi berkat kehidupan. Maka sebagai gereja milik Yesus Kristus, para pemimpin gereja yang terdiri daripada pastor, majelis gereja dan jemaat perlu belajar dan menerapkan nilai-nilai yang baik dan indah ini. Demikianlah kita mampu menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya sangat kagum dengan jemaat yang pertama yang dikatakan di dalam Kisah Rasul itu. Kehidupan mereka sangat luar biasa sehingga banyak orang yang tertarik dengan corak kehidupan mereka karena mereka ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah menjadi milik Tuhan, dan mereka ini adalah orang-orang yang telah dipulihkan karena mereka mempunyai dasar pertobatan yang benar di dalam kehidupan mereka. Jadi dengan itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita lihat bahwa Tuhan telah menambahkan jumlah mereka setiap hari, dan itu sebabnya kita lihat bahwa jemaat itu sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan mereka telah menjadi berkat dan mereka sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan sehingga Tuhan bertindak untuk membawa jiwa-jiwa yang baru datang ke dalam kerajaannya. Dengan itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak dapat kita nafikan bahwa dalam kita berusaha untuk menjadi jemaat yang diberkati, ancaman demi ancaman pasti ada. Namun ancaman serta cebaran untuk menjadi jemaat yang diberkati adalah sikap yang semula jadi dalam diri kita, yaitu egoisme, tidak bertoleransi, keangkuhan, tidak mengampuni, saling menghakimi, kebencian serta kepahitan dan lain sebagainya. Jadi kehidupan jemaat mula-mula menjadi ukuran kehidupan jemaat masa sekarang ini, dan tidak ada jemaat yang sempurna. Kesalahan terjadi. Namun jika kita ingin cemerlang, apabila kita ingin excellent, apabila kita ingin diberkati dalam iman dan ibadah kita, hidup ini harus diisi dengan kasih Allah dalam Yesus Kristus. Hanya dengan kasih Allah dalam Yesus Kristus kita memiliki kemampuan atau kita akan mampu menjadi jemaat yang memiliki kerinduan hidup bersama-sama dalam kekudusan dan menjadi berkat kehidupan kepada sesama kita. Jadi jemaat Tuhan di tengah ancaman ini, di tengah-tengah ancaman pandemik ini, jemaat harus berusaha untuk mengeratkan kesatuan. Dengan demikian kita saling mendorong, kita saling menolong satu dengan yang lain. Pada masa yang sama kita perlu memelihara serta menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Demikian kebersamaan itu akan menjadi mantap dan menjadi berkat. Saudara, saya akan menggunakan satu ilustrasi baru-baru ini, yaitu tentang pentingnya kesatuan, pentingnya kekudusan dan menjadi berkat. Ada seorang pemudi yang telah melihat apa yang telah terjadi dengan penularan pandemik ini. Dan dalam beberapa waktu apabila dia melihat statistik dari hari ke hari, info-info dari masa ke masa tentang jumlah orang yang meninggal akibat penularan COVID ini, emosinya terganggu dan perasaannya, fikirannya terganggu, sehingga dalam beberapa waktu dia tidak dapat tidur sepanjang malam. I think for almost dalam beberapa minggu, sehingga mukanya menjadi pucat pasi dan sebagainya. Dia berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi tidak dapat ditemui, dan akhirnya dia teringat bahwa ada hamba Tuhan yang dapat dihubungi, dan dia menawarkan diri supaya didoakan. Saudara, apabila dilayani dan kami mencari tahu apa masalah, dan akhirnya dia menyatakan, saya takut
dengan apa yang dinamai kematian. Karena saya melihat setiap hari jumlah orang yang dijangkiti, jumlah orang yang meninggal akibat COVID ini, sehingga jiwa saya sangat terganggu, emosi saya terganggu, pikiran saya sangat terganggu, sehingga tidak dapat tidur sekalipun dalam beberapa minggu. Dan akhirnya saudara, apabila dilayani sebagai hamba Tuhan, kita tahu ini merupakan satu pergumulan yang berat, dan dilayani dan didoakan, dan akhirnya saudara ini dipulihkan oleh Tuhan. Jadi saudara, tanpa dia mempercayakan dirinya kepada kita sebagai hamba Tuhan, tanpa ada kesatuan, tanpa ada kerjasama, tanpa dorongan dan pertolongan daripada satu dengan yang lain, mungkin pemudi ini pasti akan mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri dan sebagainya. Jadi dengan itu saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita ingin menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup bersama-sama dalam kesatuan, hidup bersama dalam kekudusan, hidup bersama menjadi berkat kehidupan. Jemaat yang diberkati perlu hidup berpadanan dengan Injil Kristus, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, yaitu hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1:16. Kita dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan yang kudus. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani 12:24. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dalam Matius 22 ayat 39. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, di mana ada kasih, di situ ada kerukunan. Disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi jemaat Tuhan, kita perlu menitik beratkan ketiga perkara ini, maka kita akan menjadi jemaat yang senantiasa mengecapi berkat Tuhan setiap waktu. Dengan itu, saya berharap dalam waktu yang seperti ini saudara, kita perlu mengetahui bahwa Tuhan berdaulat di atas kehidupan kita sebagai gerejanya dan sebagai jemaatnya yang diakui sebagai miliknya. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dan kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesamanya. Maka kesatuan, kekudusan, dan hidup menjadi berkat itu dapat terwujud dan terlaksana di dalam kehidupan kita sebagai jemaat milik Yesus Kristus. Dengan itu saudara yang dikasihi, terimalah firman Tuhan ini dan jadikannya sebagai prinsip hidup kita sebagai jemaat yang hidup pada masa sekarang ini. Dan adalah luar biasa apabila kita menerapkan nilai-nilai dan prinsip hidup yang baik dalam kehidupan kita. Lambat atau cepat, kita akan melihat segala yang indah yang akan muncul daripada prinsip hidup ini. Dan apabila kita sungguh-sungguh mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Dengan itu mari kita berdoa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menjadikan kami sebagai umat ketebusan-Mu. Engkau telah membayar harganya dengan lunas, dan harganya sangat mahal. Dengan itu pada hari ini sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau panggil keluar daripada dunia kegelapan, daripada kejahatan dan dosa, dan Engkau telah menguduskan kami menjadi milik-Mu, yang terlibat secara langsung di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang melaksanakan misi dan visi Allah bagi dunia ini. Maka itu pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di BM, Pelita Bahasa Malaysia ini. Tuhan, kiranya kasih dan kemurahan Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka senantiasa menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati orang-orang lain yang memerlukan. Bukan hanya dari segi kebendaan, tetapi dari segi kerohanian. Dan itulah kerinduan kami Tuhan, karena kami ada, karena Tuhan punya tujuan yang indah di dalam kehidupan ini. Dengan itu berkati jemaat-Mu Tuhan, apapun kemiskinan, apapun tentangan, apapun cebaran, apapun sifat-sifat kedagingan yang selama ini menghalang kami menjadi jemaat yang diberkati,
Mari Tuhan, Engkau pulihkan keadaan kami. Engkau mengenal hati kami, Engkau mengenal pikiran kami, Engkau mengenal perbuatan kami dan tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami doakan supaya kerukunan, kesatuan yang sungguh-sungguh indah senantiasa terjadi di antara umat-Mu yang ada di BM, Pelita Bahasa Malaysia ini. Dan kiranya di dalam kehidupan kesatuan mereka senantiasa menitik beratkan tentang kualiti kehidupan rohani mereka. Mereka akan mempertahankan kekudusan hidup mereka sebagai umat yang telah dikuduskan. Karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh para rasul kepada umat diaspora yang berkata, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Dengan itu kami mau hal ini terjadi dalam kehidupan kami, agar kami akan meneruskan visi Allah bagi dunia ini, agar menjadi berkat. Supaya orang-orang yang belum mengenal kebaikan Tuhan akan mengenal Engkau dan diselamatkan. Bapa, terpuji nama-Mu, karena Engkau sangat baik, dan terima kasih untuk masa dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Sungguh kami terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu yang telah mengilhamkan firman ini akan berbicara kepada setiap hati kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita mendengar berita sidang minggu ini. Harap maklum bahawa pejabat gereja akan dibuka setiap minggu dari hari Selasa ke Jumaat 9 pagi hingga 4 petang. Servis gereja juga akan berterusan melalui online dari channel YouTube kita Pelita Creatives. Setiap hari Rabu, BM Pelita akan berdoa bersama-sama melalui doa syafaat. Perkara yang akan didoakan akan diumum melalui WhatsApp. Mari kita terus mendoakan satu sama lain. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran gereja adalah seperti berikut. Jika Anda telah membuat pemberian, sila maklumkannya kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Maka sampai di sini sahaja berita sidang kita minggu ini. Jumpa Anda minggu hadapan. Terima kasih karena bersama kami pada minggu ini. Jumpa lagi minggu hadapan. Tuhan memberkati. Stay safe and stay blessed. God bless you.